Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kali ini renungan kita dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya memberi judul Orang Miskin Menjadi Kristus. Kalau kita perhatikan pembacaan ini dan dihubungkan dengan seluruh kesaksian perjanjian baru, terutama kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ada 3 gelar kebesaran bagi Yesus yang dicatat, yaitu pertama Mesias, yang kedua anak Allah, dan yang ketiga anak manusia. Dari 3 gelar ini, Yesus lebih suka menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia. Dan gelar itu Yesus ambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Karena ada 3 keutamaan yang melekat dalam gelar anak manusia yang tidak dimiliki oleh gelar-gelar lain, yaitu Mesias dan anak Allah. 3 keutamaan itu adalah yang pertama, gambaran tentang pelayanan di bumi dalam kerendahan. Yang kedua, kekuasaan dan kemuliaan yang terpancar dari kerendahan ketika melayani di bumi. Dan yang ketiga, kemuliaan sebagai raja di masa depan, yaitu pada saat penghakiman terakhir. Dan itu sebabnya Yesus lebih menyukai menyebut dirinya dengan gelar anak manusia ketimbang Mesias dan anak Allah. Nah, di Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti ketika dirinya, yaitu anak manusia, datang dalam kemuliaan di hari penghakiman terakhir. Teks ini memperlihatkan ada perbedaan antara kedatangan anak manusia kali pertama, yaitu dalam kerendahan, dengan kedatangan anak manusia kali kedua. Kali pertama, yaitu ketika datang dalam kerendahan, Yesus menjadi orang miskin. Sementara kedatangan kedua, yaitu datang dalam kemuliaan, orang miskin menjadi Yesus. Pertanyaan kita ialah, mengapa terjadi perubahan ini? Dan tentu ada alasannya. Karena itu, coba mari kita pahami bersama kerangka berpikir ini dalam sebuah konteks yang lebih besar. Kedatangan dalam kerendahan itu terjadi di Bethlehem. Di situ anak manusia datang dalam wujud seorang miskin, berayah dan beribu tukang kayu, lahir sebagai seorang dalam perjalanan. Pada saat kelahiran hanya dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Masih dalam usia bayi, anak manusia sudah harus mengungsi ke Mesir supaya tidak dibunuh oleh raja yang lalim dan kejam. Masa kanak-kanaknya di Nazaret tentu bukan masa penuh hura-hura, dimanja dengan berbagai fasilitas, tetapi masa penuh kerja keras dan disiplin, karena dia harus membantu ayah dan ibu bekerja untuk mencari nafkah. Saat pemuda dan mulai mengajar, Yesus mengaku dengan terus terang kemiskinan dan kepapaan dirinya. Dia berkata, serigala mempunyai liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemiskinan anak manusia ketika kedatangan dalam kerendahan menjadi makin terang benderang menjelang kematian. Sama seperti waktu dilahirkan dalam kandang pinjaman, waktu mati pun dia dimakamkan dalam kuburan milik seorang sahabat yang berbaik hati, memberi izin pinjam pakai. Selama hampir 3 tahun anak manusia hadir di antara manusia sebagai orang miskin, menjadi sahabat orang-orang kecil, dan berjuang bersama orang miskin untuk memperoleh pengakuan bahwa mereka pun berharga di hadapan Allah. Yesus itu yang adalah orang miskin tadi, menolong orang-orang miskin sesamanya, membuat mereka yang lemah menjadi kuat, menyembuhkan mereka yang sakit, melepaskan orang-orang yang berada dalam kesulitan,
Pada saat yang sama dia juga memanggil pemimpin-pemimpin yang suka mempersulit rakyat dan mendesak orang-orang kaya dan berada agar peduli kepada orang-orang miskin. Tentu saja siapa yang peduli dengan teriakan dan seruan orang miskin untuk diperhatikan. Tetapi itulah yang dilakukan Yesus sebagai anak manusia ketika datang dalam kerendahan. Selama hidupnya di bumi, berkali-kali Yesus mengajar pengikut-pengikutnya untuk memperhatikan saudara-saudara yang berada dalam kesulitan. Dan pengajaran itu diberikan dalam banyak kesempatan, juga dalam banyak metode. Salah satunya adalah dalam bentuk perumpamaan. Dan kita sebut di sini dua perumpamaan. Pertama, perumpamaan domba yang hilang. Tekanan dari perumpamaan itu seperti yang diceritakan Matius adalah perhatian kepada orang kecil dan yang dianggap tidak berguna dalam masyarakat. Yesus juga menegur murid-murid yang mencoba menghalangi anak-anak kecil datang kepadanya. Karena Yesus katakan bahwa orang-orang seperti itulah anak-anak kecil yang adalah pemilik kerajaan Allah. Perumpamaan kedua adalah tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini menekankan belas kasihan kepada orang yang ada dalam kesulitan dan bela rasa terhadap orang yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan. Pertolongan kepada mereka perlu, betapapun si korban bukan orang satu suku, bukan seagama, apalagi satu aliran dalam komunitas percaya. Pokoknya saat kedatangan dalam kerendahan, anak manusia menunjukkan dengan jelas contoh hidup sebagai orang miskin dan bagaimana menjadi sesama bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Yesus adalah orang miskin dan orang miskin mengajarkan bagaimana menjadi sahabat dan pengikut Yesus yang sebenarnya. Iman dan percaya yang benar sebagaimana yang dicontohkan Yesus dalam kedatangan dalam kerendahan adalah melakukan jalan yang bertentangan dengan pendapat umum, atau kata Yesus sendiri, masuk melalui pintu yang sempit, yaitu dalam bentuk pelayanan terhadap orang-orang yang berada dalam kesulitan. Iman yang benar itu bukan ditunjukkan dalam bentuk kemampuan menghafal ayat dan pasal dalam kitab suci, atau memenangkan perdebatan dogmatis, berada dalam organisasi gereja yang memiliki tanda-tanda rasuli pada seorang tokoh. Juga tidak diukur seberapa hebat orang berkemampuan bicara dalam bahasa roh. Iman yang benar nampak dalam perbuatan-perbuatan kebaikan yang dilakukan kepada orang-orang di sekeliling yang hidup terganggu dan berada dalam berbagai kesulitan. Yesus mengakhiri kedatangannya dalam kerendahan dengan jalan kematian sebagai orang miskin dan orang yang dianggap tidak memiliki hak. Dia mati sebagai orang kecil yang dihukum meskipun tidak ada kesalahan padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Dia digantung di atas salib dalam keadaan telanjang di bawah terik matahari yang membuat dia haus dan karena itu berteriak minta minum. Juga pada saat bangkit dari antara orang mati, Yesus masih tetap sebagai orang miskin meskipun sekarang dia disembah sebagai Tuhan. Kita lihat itu dalam peristiwa perjalanan dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Mereka pulang ke rumah. Yesus mengikuti mereka dalam perjalanan, sementara dia sendiri tidak memiliki rumah untuk bermalam ketika matahari sudah mulai terbenam. Juga dia datang kepada murid-muridnya di sebuah danau. Di situ dia meminta ikan, beberapa ekor untuk disantap bersama. Itu juga sebagai tanda betapapun dia telah menjadi Tuhan yang bangkit, disembah sebagai juru selamat dan raja semesta alam. Tetapi dia tetap memperlihatkan modus kehidupan sebagai orang miskin. Dan terakhir kali
Waktu bertemu murid-murid sebelum dia naik ke sorga, dia memberi mereka tugas untuk pergi ke segala bangsa, membuat mereka menjadi murid, dan mengajarkan mereka untuk melakukan apa yang sudah dia ajarkan dan lakukan di tengah-tengah mereka. Tekanan hidup kemuritan yang benar yang Yesus tegaskan dalam tugas pemberitaan kepada segala bangsa ada pada 2 poin. Yang pertama, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melakukan hal-hal yang dia lakukan. Dan tentu saja yang dia lakukan itu adalah menjadi miskin dan berjuang bagi orang miskin. Inilah yang harus gereja jalani selama masa anak manusia pergi kepada Sang Bapa. Tugas gereja adalah memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberikan tumpangan kepada mereka yang tidak memiliki rumah, menjadi sahabat bagi orang-orang asing dan mereka yang hidup dalam kesulitan-kesulitan. Dalam kerendahan anak manusia memanggil manusia dan menebus mereka dengan kematiannya, menyucikan mereka dengan darahnya, dan memberikan mereka kuasa lewat pencurahan Roh Kudus, supaya mereka membuat pekerjaan cinta kasih dan bela rasa kepada orang-orang miskin terus berlanjut. Karena dia tahu, selama bumi masih ada, masih akan tetap ada orang-orang miskin. Artinya, orang-orang miskin tidak pernah akan berakhir. Pengutusannya yang dia lakukan kepada murid-murid bukan sekedar untuk mengajarkan orang tahu apa yang baik dan benar, tetapi juga agar orang-orang bekerja dalam ketaatan dan cinta kepadanya, supaya orang lapar terus berkurang, yang sakit jumlahnya menurun, tidak ada lagi yang telanjang. Mereka yang ditolak karena status sebagai orang asing diterima sebagai saudara, sahabat, dan anggota keluarga sendiri. Dan untuk maksud itu, sebelum kembali ke sorga, dia memberikan 5, 2, dan 1 talenta kepada pengikut-pengikutnya, yaitu gereja, agar supaya mereka menggunakan talenta itu membantu orang-orang yang susah dan menolong mereka yang kurang beruntung. Jadi masa antara kenaikan ke sorga dan kedatangan kembali anak manusia adalah periode di mana 5, 2, dan 1 talenta itu harus dibungakan untuk memampukan orang-orang miskin yang menjadi sahabat Yesus dalam kedatangannya yang pertama, memiliki kembali kemanusiaannya. Dan sekarang di Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yesus menceritakan apa yang terjadi kelak ketika dia datang kembali dalam kemuliaan, yaitu sebagai hakim. Dalam kedatangan kembali, pertanyaan sang hakim bukan lagi pada pengakuan dengan mulut, percaya dengan hati, dan sorak-sorai gempita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi pemeriksaan akan lebih diarahkan kepada bagaimana pengakuan dengan mulut itu diterjemahkan dalam perbuatan dan pelayanan. Selama di bumi, dia sudah memberi peringatan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Ujian terakhir untuk masuk dalam kerajaan Allah pada saat anak manusia datang ke dalam kemuliaan bukan lagi ujian teoritis. Memang orang Kristen jago dalam hal teori. Anggota gereja paling hebat dalam soal debat. Tapi setan juga jago untuk itu. Sebelum murid-murid mengenal Yesus, setan sudah lebih dahulu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Yang tidak bisa dilakukan setan adalah melakukan apa yang dia akui itu dalam perbuatan. Jadi, ujian akhir pada saat kedatangan anak manusia dalam kemuliaan lebih banyak mengarah pada praktek.
yaitu perbuatan keberpihakan kepada orang miskin, saudara-saudara yang kecil dan dianggap hina oleh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang disebut mission from the margin, atau pewartaan Injil dari sudut pandang orang pinggiran. Manusia cenderung berbicara tentang misi sebagai bantuan dari orang kuat kepada yang lemah, pertolongan si kaya terhadap mereka yang miskin, pembelaan orang kuat terhadap yang tidak memiliki hak. Misi seperti ini memang baik, tetapi cenderung memperlakukan orang miskin sekedar sebagai objek. Orang kecil hanya dijadikan sebagai sasaran cinta kasih, dan ini cenderung melanggengkan kekuasaan dan melestarikan hierarki. Mission from the margin yang menjadi nilai saat kedatangan anak manusia dalam kemuliaan, menempatkan orang miskin bukan lagi sebagai objek. Kalau di kedatangan pertama, Yesus menjadi orang miskin. Di kedatangan dalam kemuliaan, orang miskin menjadi Yesus. Pertanyaannya ialah, mengapa terjadi perubahan modus ini? Jawabannya sederhana. Yesus tidak ingin agar iman hanya dipahami sebatas perkataan, hanya dihiasi dengan rumusan-rumusan pujian yang kosong, tepuk tangan penghormatan yang meriah, dan sorak-sorak pengagungan, tetapi tidak ada aksi nyata. Iman kepada Yesus harus nampak dalam tindakan keberpihakan kepada orang miskin. Inilah ukuran yang akan dipakai di hari penghakiman. Iman yang ditunjukkan dalam perbuatan, seperti yang ditegaskan oleh Yakobus dalam suratnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan memberkati kita semua.